Samsul kumaha ieu Cen? Pulan maranim pulan. Dah mau dimulai ini. Oh iya sok. Ini teh kelihatannya udah semua. Udah. Ari ieu matkul saha? Oh ieu teh matkul Pardian. Iya. Oh, abdi teh ngabantosan jadi gitu. Iya. Oh siap. Kelihatan jelas gak? Jelas Ibu, jelas. Ini Jangan full dulu semua direkam, kelihatan. Jangan dulu direkam, stop dulu. Mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Baik. Kita mau apa nih? Ya, mau apa? Ada yang tahu? Ya, baik. Kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Sebelum mulai kegiatan bimbingan klasikal ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Ibu ada satu permainan nih. Permainannya tuh seperti ini. Kalau misalkan Ibu kalau Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau misalkan Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Bilang sore, tepuknya 3 kali. Dipahami? Paham. Baik. Selamat pagi. Pagi Ibu. Selamat sore. Sore. Selamat pagi. Sore. Ya, Kamu kok gitu sih jawabnya? Kan salah. Nggak apa-apa. Mungkin ice breaking-nya segitu saja ya. Walaupun garing, tapi Ibu sudah mengecek kefokusan kalian untuk mengikuti kegiatan kali ini. Baik, Ibu akan menyampaikan bimbingan ini yang berjudul Pentingnya Bimbingan Karir bagi Siswa dalam Menentukan Rencana Masa Depan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa kalian sebelumnya memiliki cita-cita? Miliki dong. Aku enggak, Bu. Coba Samsul, cita-cita Anda ingin menjadi apa? Pengen jadi abdi negara. Abdi negara yang seperti apa tuh? Ya intinya pengen mengabdikan diri kepada negara, itu pun jalurnya pun banyak, tidak hanya polisi dan TNI, tapi abdi negara pun itu, guru pun itu masuk ke dalam abdi negara, nah seperti itu. Ya, biar menjadi idaman para wanita dan calon ibu mertua ya, mungkin seperti itu. Ya, di sini kenapa pentingnya bimbingan karir bagi siswa dalam menentukan rencana masa depan. Karena dengan kita merencanakan karir kita, maka akan terjadinya suatu kematangan karir. Yang dimana khususnya di negara kita, di negara Indonesia, memiliki pengangguran yang sangat melimpah. Kalau bisa dibilang melimpah ruah ya penganggurannya. Yang dimana pengangguran ini merupakan salah satu masalah serius yang sedang terjadi di negara ini. Permasalahan ini dapat mendatangkan dampak negatif seperti kemiskinan yang dapat menjadikan golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah berperilaku negatif atau berperilaku agresif. Contohnya kalau misalkan kan kenapa banyaknya terjadi perampokan, kriminalitas di negara kita karena salah satunya dampak dari kemiskinan. Di sini juga selain yang disebutkan tadi, tindak penipuan sangat meresahkan masyarakat. Dampak lainnya juga dari kemiskinan memicu seseorang melakukan percobaan bunuh diri.
Jadi Pak Samsul dan rekan yang lainnya, awas jangan mentang-mentang kita tidak mempunyai uang, tidak bisa mencukupi kebutuhan, kita putus asa lalu kita ingin mencoba bunuh diri. Jangan seperti itu ya. Lalu di sini kita sebagai siswa perlu juga melakukan sebuah perencanaan karir. Perencanaan karir ini memiliki langkah awal, yaitu bimbingan karir. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya setiap orang mengharapkan dapat bekerja sesuai dengan karir yang diinginkan. Ya tidak mungkin ya kita tidak mengharapkan kita ingin menjadi A dan kita tidak mengharapkan nantinya kita akan menjadi B. Tidak seperti itu. Jadi kita mengharapkan apa yang kita inginkan dapat terwujud di kemudian hari. Tentunya menjadi orang sukses. Menjadi sukses di usia muda mungkin menjadi keinginan besar untuk kita sebagai anak muda tentunya. Kesuksesan di usia muda ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi individu. Betul tidak kalau misalkan kita sukses di usia muda, kita akan bangga. Betul apa betul? Betul. Betul, Ya. Bu. Oh, masih semangat ini mengikuti perkuliahan, mengikuti kegiatan bimbingan ini? Semangat. Semangat, Bu. Ya, di sini pada era sekarang ini masyarakat akan memandang seseorang yang sukses sebagai masyarakat yang berstatus sosial tinggi dan akan menghormatinya. Perlakuan ini merupakan poin plus bagi seseorang yang dapat meraih kesuksesannya. Apalagi kita ya yang tinggalnya di kampung. Satu mata melihat, 1000 bibir berbicara. Jadi kalau misalkan kita tidak sukses, mungkin jadi bahan bulan-bulanan gunjingan tetangga. Seperti itu. Di sini terdapat bimbingan karir yang dikesampingkan oleh pihak sekolah. Akan tetapi di sini bimbingan karir sangat diperlukan siswa sebagai penunjang kemampuan dalam perencanaan karir yang akan ditempuh di kemudian hari. Bimbingan karir ini membantu siswa dalam memahami serta mengenal kemampuan dan ketertarikan siswa dalam suatu bidang. Sehingga dengan mengikuti bimbingan karir, siswa diharapkan telah memiliki pandangan akan melanjutkan studi atau langsung terjun ke dunia pekerjaan. Jadi untuk kita yang sedang misalkan bersekolah di SMA, langkah selanjutnya kita merencanakan karir kita terlebih dahulu. Apakah setelah lulus SMA atau kuliah, kita akan lanjut lagi sekolah ke jenjang perguruan tinggi, ataukah akan langsung terjun ke dunia pekerjaan seperti itu. Maka dibutuhkan planning kematangan karir. Ya, mungkin bimbingan ini telah selesai Ibu sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Harus bertanya. Coba Bu Ratningsih, coba Ibu ingin bertanya. Apakah waktu di SMA, apakah Ibu telah merencanakan karir sesuai keinginan diri sendiri? Sepertinya kalau direncanakan karena masuk SMK kejuruan direncanakan, tapi setelah keluar SMK saya tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena keuangan. Jadi ceritanya saya SMK-nya SMK keperawatan. Nah, keluar dari sana itu saya tuh mau kuliah. Tapi
kendalanya itu bukannya saya nggak mau kuliah, tapi orang tua bilangnya gini, silahkan masuk kuliah, pas masuk ada uang buat masuk, tapi ditakutkan untuk lanjutannya orang tua tuh nggak mampu gitu, jadi akhirnya saya nggak mampu kuliah gitu, jadi nggak kuliah. Makanya di situ yang awalnya SMK keperawatan, saya tuh kerja dulu. Udah kerja karena tidak bisa menyisipkan uang dari sekian tahun, nggak bisa tuh menyimpan uang berapa gitu. Orang tua teh mengarahkan ke kesehatan, masuklah saya kerja di puskesmas. Jadi rada nyambung lah di SMK keperawatan di puskesmas gitu ya. Nah jadi dari sana tuh masih mentok juga, sudah menikah pun memang masih mentok karena dalam hal biaya. Karena dalam kuliah kesehatan itu biayanya tidak murah. Jadi kalau untuk keperawatan sama bidan kan sudah jelas gitu. Sudah jelas biayanya berapa gitu. Pada tahu per semesternya berapa. Jadi akhirnya saya di puskesmas itu bekerja selama 5 tahun sebagai pendaftaran, administrasi pendaftaran. Karena tidak mampu waktu itu punya anak kecil dan waktu itu akreditasi puskesmas. Jadi kalau akreditasi puskesmas saya harus pulang pergi ke Cianjur untuk konsul konsul bikin apa gitu dari pendaftaran perwakilan. Karena saya tidak sanggup, jadi saya keluar. Saya nggak mengirimkan surat pengunduran diri, tapi lebih ke bilang aja saya nggak mampu gitu. Akhirnya saya berhenti. Dan sekarang saya di SMP. Makanya kalau sesuai rencana karir kayaknya enggak ya. Karena kalau SMK-nya keperawatan sekarang jadi guru gitu. Jadi guru BK gitu. Yang awalnya enggak ada cita-cita jadi guru gitu. Awalnya mah pengennya jadi bidan, jadi dokter, jadi kesehatan kayak gitu. Karena tidak menyesuaikan lah. Karena mampunya kuliah di keguruan, akhirnya saya mengabdi di SMP dan sekarang kuliah di kejuruan BK itu kuliahnya. Walaupun situasinya memang tidak seperti saat masih gadis kan, kalau yang sekarang kesempatan keluar SMA kuliah masih gadis, alhamdulillah ku Allah teh dilancarkeun tah. Nah saya mah ceritanya beda, jadi nasibna teh hayang kuliah teh kudu boga budak heula boga salaki heula gitu. Iya, tidak apa-apa Bu Ratni sih. Soalnya kan mencari ilmu itu tidak ada batasan usia, carilah ilmu sampai ke liang lahat kan. Ada pepatah seperti itu mengatakan. Ya, terima kasih Bu Ratningsi telah memberikan sebuah pengalamannya, men-sharing pengalamannya kepada kita. Mungkin kedepannya menjadi sebuah pembelajaran lagi untuk kita dan menjadikan suatu gambaran kepada peserta didik kita bahwa pengalaman yang dialami oleh pribadi kita jangan sampai terulang. Jadi menekankan kepada teman kita, mungkin men-sharing ke teman kita, peserta didik kita nantinya, supaya sebelumnya merencanakan karir secara matang lagi. Entah itu sebelum kita melanjutkan, sebelum lulus SMK atau SMA, kita sebelumnya telah memplanningkan, mungkin kita memplanningkan A, B, C, D, kita ingin mendapatkan beasiswa dulu atau bagaimana dengan cara tertentu yang lainnya. Sebentar ya, di sini sedang adzan asar dulu. Kalau Pak Samsul gimana nih? Pak Samsul? Baik,
Mungkin alhamdulillah ya presentasi kali ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua telah mengikuti kegiatan ini. Akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi kali ini telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.